Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit tambahan penjelasan dari saya mengenai materi liquid extraction ya, atau ekstraksi cair-cair, atau ada yang menyebutnya partisi cair-cair ya, atau ada yang menyebutnya ekstraksi cair, sama aja ya. Oke, nah ini coba saya jelaskan. Pertama, ini ya, prinsip pemisahannya. Nah, oke, di sini dilihat ya. Jadi pada ekstraksi cair-cair itu kita menggunakan dua cairan ya. Cairan pertama itu aqueous phase atau fase air, kemudian ada organic phase atau fase pelarut organik ya, yang ini. Oke, ini fase pelarut organik, dan yang kedua itu fase dengan air ya. Nah, di sini dilihat yang bergerak ini merupakan solut ya, atau zat terlarut. Nah, zat terlarutnya ini akan berpindah sesuai dengan polaritasnya. Jadi kalau misalnya polaritasnya sama dengan air, maka dia akan lebih banyak terlarut pada air. Sementara kalau polaritasnya sama atau mirip dengan pelarut organiknya, maka dia akan larut dalam pelarut organik ya. Ini perbandingannya high polarity dan low polarity ya. Jadi polaritas tinggi dan polaritas rendah. Oke, di sini bentar ya. Nah, ini ya. Di sini lihat ya, high polarity solute ya. Jadi solute atau zat terlarut dengan polaritas tinggi. Nah, polaritas tinggi itu kan nilai polaritas itu antara 0 sampai 10 ya. Jadi kalau polaritasnya tinggi itu berarti angkanya semakin besar. Nah, itu umumnya yang memiliki polaritas tinggi itu fase air ya. Jadi kalau fase organik ini memiliki polaritas yang lebih rendah. Biasanya angkanya itu di bawah 5 ya. Jadi misalnya 2, 3 itu nilai polaritasnya berarti rendah. Nah, solut dengan polaritas tinggi dia akan lebih banyak larut dalam air ya, ini air. Sedangkan solut dengan polaritas rendah itu akan lebih banyak larut pada pelarut organik, yang ini lebih banyak larut ke sini ya. Jadi prinsip pemisahannya itu ya, berdasarkan tingkat polaritasnya. Jadi kalau polaritasnya tinggi dia lebih banyak larut dalam air, sementara kalau polaritasnya rendah, zat terlarutnya dia akan lebih banyak larut pada fase dengan pelarut organik ya, yang ini. Nah, dari prinsip pemisahan inilah kemudian dimodifikasi atau dilakukan ekstraksi cair-cair ya. Kalau ini kan ilustrasinya itu di dalam ini ya, gelas ya. Nah, ini separation by liquid extraction ya. Oke. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan mengenai koefisien partisi atau partitioning koefisien ya, atau KP, atau ada yang menyebutnya KD ya, koefisien distribusi, itu sama aja ya. Koefisien partisi atau koefisien distribusi itu perbandingan kelarutan solut di dalam pelarut A berbanding dengan solut di dalam pelarut B. Oke, ini tadi ya ilustrasinya ya. Jadi kelarutan pelarut solut yang terlarut di dalam pelarut organik dibanding solut yang terlarut di dalam air ya, itu perbandingan, itu merupakan rumus dari koefisien distribusi ya. Jadi yang di atasnya itu organik, yang di bawahnya itu air ya, atau aqua ya di sini ya. Oke, nah kalau dari nilai KP ini jelas ya. Jadi misalnya nilai KP-nya besar ya, lebih dari 1, itu berarti lebih banyak
solut yang terlarut di dalam pelarut organik ya, yang ini. Ini kalau misalnya lebih banyak yang terlarut di sini pasti nilai Kp-nya besar ya. Sementara kalau yang solutnya terlarut banyak di air itu pasti nilai Kp ya, atau koefisien partisinya itu lebih kecil. Nah, dengan menggunakan ekstraksi cair-cair ini kita juga bisa memisahkan solut ya. Jadi misalnya ini tadi ya, solut dengan polaritas rendah, kemudian solut dengan polaritas tinggi itu dicampurkan. Nah, kemudian nanti dia akan ada perpindahan. Jadi solut dengan polaritas rendah itu akan berpindah ke fase organik, sementara solut dengan polaritas tinggi itu akan tetap berada pada fase air ya, yang di bawahnya. Ini contohnya ya. Jadi ini kelarutan penol di dalam benzen itu 8,83 gram per liter, sementara di dalam air itu 6,67 gram per liter ya. Jadi dia lebih banyak terlarut pada benzen. Sehingga nilai koefisien partisinya itu 8,83 dibagi 6,67 itu sama dengan 1,25 ya, nilai koefisien partisinya. Oke, nah ini contoh soalnya ya. Nah ini ya, misalkan kita punya 1 gram penol yang dilarutkan dalam 250 ml air ya. Nah tadi kan nilai Kp-nya, koefisien distribusinya itu 1,25. Nah apabila diketahui koefisien distribusinya, kemudian diketahui total solutnya itu 1 gram penol ya. Jadi total solutnya itu 1 gram. Nah kemudian ini pertanyaannya, berapa banyak penol ya, berapa banyak penol yang akan terlarut dalam benzen ya. Jadi pelarutnya itu 1 benzen, yang 1 air. Koefisien distribusinya tadi ketahuan ya, 1,25. Total penolnya itu 1 gram yang dilarutkan dalam 250 ml air. Nah kita mau tahu nanti ya, setelah dilakukan ekstraksi cair-cair, si fenol ini berapa gram yang akan terlarut di dalam benzen ya. Oke. Ya, kita bisa pakai tadi ya rumus koefisien distribusinya tadi 1,25. Ini yang saya contohkan di slide saya itu ya. Jadi ini 1,25 sama dengan X gram. X gram ini jadi si fenol yang terlarut di dalam benzen. Ini ya tadi ya, jadi X gram, berapa gram, ini pertanyaannya, X gram per 250 ml. Jadi fenol yang terlarut di dalam benzen itu X gram berbanding fenol yang terlarut di dalam air. Nah fenol yang terlarut di dalam air itu tadi 1 dikurang X1 itu dari mana 1 gram ini ya, dari angka 1 gramnya. Oke, ini ya 1 gram. Jadi kan fenol yang di benzen itu X gram, maka fenol yang di air itu 1 gram dikurang X gram yang sudah berpindah ke si benzen, sama dengan 1,25 sama dengan X per 250 ml dibagi 1 itu 1 gram ya, dari angka 1 gram ini dikurang X gram per 250 ml. Oke, kemudian ini ya hasilnya ini X sama dengan 0,56 gram. Ini 1,25 dikali 1 dikurang X sama dengan X ya. Nanti tinggal dicari nilai X-nya berapa, ya, dapatnya 0,56 gram. Nah, kemudian ini yang dinamakan corong pisah tadi ya. Jadi ini ada bagian air dan ini ada bagian pelarut organiknya ya, yang ini. Oke, ini pelarut organik dan ini air ya. Nah, kemudian ini ya, ini alat yang digunakan disebut dengan corong pisah ya. Ini corong pisahnya. Jadi nanti pelarutnya itu dia air, kemudian nanti pelarut organiknya dimasukkan ke dalam corong pisah.
Kemudian nanti diputar-putar ya, ini ya, digojok istilahnya. Nah, kemudian nanti didiamkan sampai terpisah lagi ya, separate ini ya. Dan kemudian nanti bagian yang bawahnya ini kita pisahkan dengan membuka ini ya, ada tutupnya di sini, dibuka kemudian dipisahkan nanti antara fase air dan fase pelarut organiknya. Ini untuk ilustrasinya ini banyak ya, bisa dilihat ya di YouTube, banyak sekali cara mengerjakan ekstraksi cair-cair ini. Ini langkah-langkahnya ya, langkah pertama 2, 3, 4, 5. Oke, ini. Nah, ini ya. Jadi nanti pasti ada 2 layer ya, ada 2 lapis. Pertama fase air dan kedua fase pelarut organik yang tidak bercampur dengan air. Jadi tidak semua pelarut organik itu tidak bercampur dengan air seperti etanol. Etanol itu bercampur dengan air, sehingga pada ekstraksi cair-cair itu pelarut organik yang digunakan itu pasti bukan etanol, bukan metanol, dan bukan pelarut organik yang bisa bercampur dengan air. Yang bisa digunakan untuk ekstraksi cair-cair ini, pelarut organiknya itu pelarut organik yang tidak bercampur dengan air ya. Oke. Nah, nanti ada 2 layer. Yang ini 2 layer. Nah, terus gimana sih kita tahu mana si fase pelarut organik dan mana air? Cara paling mudah yaitu dengan meneteskan ini ya. Nanti di sini kita teteskan air. Nah, kemudian kita lihat air itu akan masuk ke fase yang pertama atau fase yang kedua. Nah, kalau misalnya dia bercampur dengan fase yang pertama, itu berarti fase yang atas ini yang air. Nah, kalau misalnya kita teteskan air terus dia jatuh di fase yang kedua yang paling bawah, maka fase yang kedua ini yang berupa air ya. Itu cara membedakan mana fase air dan mana fase pelarut organik. Nah, ini tadi ya, which one is the organic layer. Jadi kalau kita mau tahu mana sih fase pelarut organiknya, itu ya dengan water drop test ya, ini ya, water drop test. Nah, di water drop test ini kita teteskan aja air di atas, dari atas 1 tetes gitu. Nah, mana dia airnya bercampur dengan yang mana, yang atas atau yang bawah. Nah, kalau misalnya dia bercampur dengan yang bawah berarti yang atas ini pelarut organiknya. Kalau dia bercampur dengan fase yang atas berarti yang bawah ini pelarut organiknya. Nah, pelarut organik yang digunakan itu biasanya yang nonpolar ya, atau nilai polaritasnya rendah. Di antaranya itu ya, diethyl ether, toluen, benzen, kemudian kloroform ya, kemudian diklorometan ya. Ini beberapa pelarut organik yang bisa digunakan untuk ekstraksi cair-cair ya. Nah, kemudian angka ini ya, 0,71 gram per mililiter, 0,86 gram per mililiter ini menunjukkan densitasnya ya. Semakin besar densitasnya, maka dia akan semakin berat ya, dan dia cenderung berada di bawah. Jadi kalau misalnya benzen sama air, itu benzennya yang di atas, airnya yang di bawah, karena densitas benzen itu lebih rendah dari densitas air. Tapi kalau misalnya kita pakai pelarut organiknya kloroform dengan densitas 1,5 gram per mililiter, maka nanti yang di bawah ini kloroform, sementara yang di atas ini air ya. Jadi yang mana di atas yang mana di bawah itu sebenarnya tergantung densitasnya. Tapi kalau kita nggak tahu nilai angka densitasnya, kita coba pakai water drop test ini aja ya. Itu yang paling gampang. Teteskan air, mana di layer mana dia bercampur, apakah di layer pertama atau di layer kedua. Oke, saya rasa itu aja yang perlu saya tambahkan untuk ekstraksi cair-cairnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.